Bagaimana jika seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga, ia banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga itu, sedangkan sang suami yang mengerjakan pekerjaan rumah? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain tentang kisah nyata dan diangkat menjadi sebuah film. Film ini mengisahkan tentang seorang suami yang pengangguran. Meskipun ia kadang mendapatkan penghasilan, tapi penghasilannya tidak pasti. Menjalani kehidupan rumah tangga yang sudah 10 tahun dengan seorang wanita pekerja keras membuat sang suami tidak mendapatkan kehangatan dari sang istri. Lalu bagaimanakah nasib rumah tangga mereka? Apakah mereka berpisah atau menjadi semakin harmonis? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini menampilkan kondisi kamar tidur dalam sebuah apartemen sempit yang ditinggali keluarga kecil di pusat kota Tokyo. Di atas alas tidur sederhana itu tampak berjajar suami istri yang bernama Gota dan Chika, bersama dengan anak perempuan satu-satunya yang bernama Aki. Gota adalah seorang penulis skenario yang tidak terlalu terkenal di Jepang. Meskipun demikian, karya tulisnya beberapa sudah diterbitkan dalam bentuk buku dan naskah drama. Namun produktivitasnya yang sangat rendah menjadikan kehidupannya bersama Chika sangat sulit. Dengan pendapatan tidak mencapai 300.000 yen per tahun, menjadikan kehidupan Gota semakin membuatnya terdesak. Dia harus melakukan banyak hal di luar fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Dia harus mencuci piring dan bersih-bersih rumah. Sementara Chika banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga itu. Kenyataan pahit itu tentu membuat wibawanya sebagai kepala rumah tangga jatuh, bahkan mengganggu kehidupan pribadinya bersama Chika. Seperti malam itu, Aki yang sudah terlelap sejak petang tak mampu menjadi kesempatan emas bagi Gota melakukan hubungan suami istri bersama dengan Chika. Chika yang memang sudah lelah bekerja seminggu penuh lebih memilih tidur yang nyenyak. Chika bahkan serta-merta mendorong jauh Gota saat menggodanya untuk melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan harmonis. Sementara Gota yang harus menerima kenyataan bahwa sudah lama dirinya tidak mampu menyalurkan keinginan hubungan suami istri pun tak dapat berbuat banyak. Suatu pagi di hari libur di mana Aki sibuk melihat TV dan Gota mengikuti berita gosip via handphonenya, tampak Chika sedang menyiapkan makan pagi buat semuanya. Gota mencoba membuka obrolan mengenai aktor yang diidolai Chika, yang tersandung kasus gosip tak menyenangkan. Bukannya berpihak pada Gota, Chika malah tidak senang dengan berita itu dan turut menyesal. Lebih lagi saat Gota mengingatkan bahwa series yang dijalaninya sampai ke puncak sukses, sejatinya menggunakan tulisan skenarionya Chika, makin tidak senang. Siangnya, Aki pun diajak ayahnya menghabiskan waktu di Taman Gajah. Sialnya, karena kehidupan ranjang yang buruk, Gota malah memanfaatkannya untuk sekedar flirting pada ibu-ibu muda yang juga sedang menemani anak-anak mereka bermain di sana. Melalui lensa ponselnya, Gota mengambil video dan sesekali memfokuskan pada bagi-bagian tubuh tertentu ibu-ibu muda itu. Sampai akhirnya Gota terhenyak akan kehadiran Azuma tepat di depan lensa ponselnya. Azuma-san. Azuma adalah mantannya dulu sebelum bersama Chika. Azuma bahkan sempat menggoda Gota mengingat akan masa lalu mereka berdua. Mendapati perlakuan itu tentu sesekali Gota menjadi salah tingkah. Namun kekikukan Gota kala itu terselamatkan oleh sebuah panggilan telepon dari Yoyogi yang merupakan promotor dari sebuah rumah produksi film dan serial di Jepang. Singkat cerita, Gota membuat sebuah janji bertemu di kemudian hari. Setelah sesampainya di rumah, Gota tidak segera menceritakan kabar baik itu pada Chika, sampai dirinya terciduk membuka situs dewasa melalui perangkat augmented reality oleh Chika. Kontan
Dengan salah tingkah, Gota mencari beribu alasan guna menguatkan tindakannya yang didasari oleh sudah lamanya dirinya tidak melakukan hubungan suami istri. Pada hari di mana janji bertemu Gota dan Yoyogi di kantor Yoyogi, tentu dengan basa-basi Yoyogi mengingatkan kembali betapa pentingnya Gota dalam industri hiburan Jepang. Meski Gota tahu bahwa itu hanyalah basa-basi mengingat sudah lama dirinya tidak terlibat langsung dalam produksi hiburan film atau serial, seperti juga diingatkan oleh Usui-chan bahwa sudah 3 tahun Gota tidak kelihatan. Yoyogi kala itu menyampaikan bahwa seorang produser yang juga memproduksi sebuah film Kosohor rupanya tertarik untuk membuat film yang terinspirasi dari sebuah tulisan Gota mengenai gadis SMA yang mahir membuat udon. Namun mendengar hal itu, Gota menjadi ragu karena plot dalam cerita yang sudah ditulisnya lama itu berlatar belakang provinsi Kanagawa yang letaknya cukup jauh dari Tokyo. Tentu Gota membutuhkan pendalaman dalam membangun naskah yang diminta yang seharusnya menggali lebih dalam mengenai daerah itu. Yoyogi tidak masalah akan permintaan Gota dan berjanji akan mengganti semua biaya observasi yang dibutuhkan setelah tulisan naskahnya selesai dibuat. Observasi penulisan yang dibutuhkan Gota tentu menjadi masalah tersendiri baginya. Karena selain dirinya tidak mungkin menjelajah distrik Kanagawa seorang diri karena ia tidak punya SIM, serta kondisi psikis dirinya akibat tidak punya cukup uang, ditambah sudah lama tidak melakukan hubungan suami istri, memperburuk imajinasinya dalam menulis. Namun dirinya bertekad untuk mewujudkan proyek itu, terlebih Yoyogi memberikan satu lagi berita besar, yaitu tulisannya mengenai cerita berjudul Kutukan Desa. Itu sudah tercetak menjadi naskah film dan akan diproduksi pada akhir tahun. Tentu keraguan finansial sudah tidak akan lagi membayangi Gota di masa depan. Segera Gota kembali ke rumah untuk menyusun beberapa poin mengenai Kanagawa, terutama menu udon yang terkenal. Dirinya melakukan riset melalui internet tentang udon seperti Kijoyu Udon, Sazaru Udon, Kamage Udon, dan Kamatama Udon, serta beberapa set yang bisa diangkat ke dalam naskah nantinya, seperti kilang anggur Kanagawa serta pantai Kanagawa yang indah. Mendapati Gota sudah di rumah, serta merta dirinya harus menjemput Chika dari sekolah. Tentu Chika murka pada suaminya itu. Dirinya meracau karena harus bekerja, menjemput Aki, dan menyiapkan makan malam juga. Namun Gota yang merasa mempunyai alasan untuk membuat Chika bahagia, ia akhirnya menceritakan semua berita bahagia itu, termasuk rencana ke Kanagawa, lengkap dengan print out tempat yang harus mereka kunjungi nanti. Bukannya bahagia, Chika makin merancau karena harusnya Gota mampu melakukannya sendiri tanpa mengharuskannya meninggalkan pekerjaan. Terlebih lagi, dirinya tidak yakin bahwa Yoyogi kali ini hanya omong kosong. Big news. Yokamura no Tatari ga insun datte nen nai ni. Hora, nagare kiteru yo ima ore. Yamete yo ikinari hito no kao no mae. Sampai saat malam hari, Aki sementara dininabobokan oleh Gota dan Chika membereskan pakaian. Chika melihat buku naskah Kutukan Desa yang sudah selesai dijilid. Hal itu tanda akan diproduksi lengkap dengan nama Gota tercetak sebagai penulis. Seutas senyum kebahagiaan Chika serta merta tertulas di balik bibirnya yang manis. Sekeluarga Gota akhirnya memutuskan untuk ke Kanagawa demi kepentingan penulisan skenario. Namun karena Chika sebagai tulang punggung keluarga sekaligus mengatur perjalanan itu, maka mereka harus ekstra ketat dalam pengeluaran. Chika mengharuskan mereka semua berangkat dengan kereta paling murah dan berangkat pagi sekali. Tak hanya itu, Chika juga menyiapkan bekal supaya dalam perjalanan mereka semua tidak perlu membeli makanan di kios atau di kedai. Tidak hanya itu,
Moda transportasi berbiaya murah mengharuskan mereka transit di banyak stasiun. Sekedar berpindah kereta meski sempat harus menunggu kereta berikutnya karena Chika membuat mereka terlambat karena harus ke toilet. Chika suka ke toilet karena selama perjalanan dirinya berbekal sebotol sake selain makanan tentunya. Singkat cerita, sampailah mereka di Kanagawa dan rupanya tujuan pertama mereka adalah hotel murah yang harus ditempuh selama 30 menit perjalanan dari stasiun dengan berjalan kaki. Gota yang meracau karena ulah Chika tidak bisa berbuat banyak karena keuangan adalah hak prerogatif istrinya. Begitupun saat Aki merengek kelaparan, Gota hanya bisa menggendongnya sampai dirinya pun akhirnya menyerah juga karena kelaparan. Gota akhirnya masuk ke sebuah kedai kumal yang lebih layak dijadikan kandang babi daripada sebuah kedai makanan. Tak pelak di dalam kedai itu, Gota dan Chika makin runcing bertengkar karena bagi Chika, Gota tidak mampu menjalankan rencana dan bagi Gota, Chika terlalu ketat dalam membelanjakan uang selama perjalanan. Lebih parahnya lagi, kedai itu yang jelas-jelas terpampang menu menjual beberapa jenis udon, namun saat itu kakek nenek tua pemilik kedai dengan keras berujar bahwa mereka hanya punya satu menu, yaitu kake udon, tanpa menu bir ataupun sake. Chika akhirnya menyerah memesan 2 menu tersebut tanpa minum. Gota hanya meringis dongkol karena dengan tega Chika memesan 2 udon yang seharga hanya 200 yen tanpa mempedulikan Aki. Chika berkilah bahwa dirinya hanya akan berbagi dengan Aki. Ya, Aki no wa? いらない私と半分こするからお金ないしねえアキいやだって200円じゃん。待って、ここで飲むの？うるせえ Saat makanan datang, Aki rupanya makan dengan lahap dan Gota juga enggan berbagi dengan istrinya. Melihat udon yang sederhana itu tampaknya enak, maka Chika menjadi menyerah dan memesan 1 porsi lagi untuk dirinya. すいませんかけもう一つ笑うな Singkat cerita, mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan menuju ke hotel. Namun kali ini drama berlanjut. Chika rupanya sudah memesan kamar ukuran single demi menghemat budget. Tentu hal itu melanggar aturan sewa kamar hotel di Jepang karena maksimal untuk kamar single dihuni oleh 2 orang, sedangkan mereka datang bertiga. Akhirnya Chika memutuskan untuk meminta Gota dan Aki untuk masuk melalui pintu utama dan melakukan reservasi resepsionis, sementara dirinya akan mencari cara masuk dari pintu belakang hingga ke kamar yang dituju. Setelah melalui proses administrasi, Chika menelpon Gota untuk info kamar mereka. Celakanya, Chika tidak mengira bahwa hotel di distrik itu demikian berbeda dengan di Tokyo. Dirinya sangat kesulitan masuk melalui pintu belakang, meski harus memanjat dinding yang tinggi. Akhirnya, meski sempat terjatuh ke bak sampah hotel, Chika berhasil masuk ke sebuah koridor kamar yang sudah dipesan. Sementara itu, Gota yang terlebih dahulu sampai di dalam menghabiskan waktu dengan berendam dan mandi. Selayaknya budaya Jepang yang hanya mandi saat akan tidur di malam hari, Gota seperti menikmati kemewahan itu tanpa sadar dirinya tertidur. Tak pelak, Aki seketika masuk kamar mandi dan meminta ayahnya bergegas bangun karena pintu kamar mereka digedor dari luar. Mendapati kepanikan anak perempuannya itu, Gota segera menutup badan sekenanya dan bergegas mengintip dari lubang pintu. Dirinya melihat bahwa di balik pintu sudah berdiri Chika dengan muka murka sambil terus menggedor pintu. Berusaha tenang, Gota pun meminta Aki mundur sejenak, kemudian membuka pintu kamar itu. Chika pun merangsek, langsung masuk dan ngomel tak karuan. Terlebih mendapati Gota enak-enak berendam sebelumnya. Dirinya lalu melepas satu persatu pakaian yang robek di beberapa bagian untuk masuk kamar mandi lalu berendam.
Gota berusaha mencairkan suasana dengan membawakan bir untuk menemani mandinya Chika. Meski Chika tahu akibatnya pengeluaran mereka akan membengkak, namun bir akan sangat membantu menaiki moodnya saat ini. Di tengah ceracau Chika yang membuka kaleng birnya, dirinya masih sempat menghardik Gota yang saat itu horny dan tampak jelas karena penutup badannya tak mampu menutupi itu. Mendapati perlakuan istrinya itu, Gota mendadak ciut sampai tak lama mereka bertiga pun tertidur karena kelelahan. Keesokan harinya, Chika menyelesaikan administrasi sewa mobil yang akan digunakan mereka semua selama di distrik itu. Chika yang sudah lama tidak menyetir mobil sempat kikuk dan kaku, namun akhirnya masalah teratasi. Gota dan Chika sempat beradu mulut karena Chika memberikan sebuah tape recorder jadul yang akan merekam semua materi yang akan ditulis Gota nantinya. Gota menganggap alat itu demikian kuno, sampai sudah tidak ada lagi yang menggunakannya. Seperti itulah kehidupan pasangan Gota dan Chika yang mudah terpantik keributan karena hal-hal kecil sampai di tempat observasi pertama, yaitu restoran udon yang mendemonstrasikan cara membuat mie udon sejak dari tepung sampai menjadi masakan lezat. Yang menjadi inspirasi tulisan Gota dahulu. Namun sayangnya, rupanya ide pembuatan cerita film rupanya lebih dahulu diajukan produser lain kepada orang tua Nanami, pemilik kedai itu. Mereka bercerita bahwa sebulan lagi produksi manga dan film Nanami akan berjalan. Hal ini seperti yang diceritakan ayah Nanami kepada pasangan Chika dan Gota. Mendapati kenyataan bahwa observasi ini akan sia-sia, Chika seketika naik pitam dan berusaha meyakinkan pasangan orang tua Nanami bahwa Gota lah yang punya cerita original mengenai kesuksesan Nanami membuat udon spesial di Kanagawa. Chika berusaha menceritakan bagaimana keburukan orang-orang di dunia hiburan yang kerap mengurungkan niat produksi sehari sebelum jadwal produksi dilaksanakan seperti kerap dialami Gota. Lebih lagi Chika menceritakan bagaimana lemahnya Gota dalam mempertahankan diri supaya tulisannya benar-benar terwujud menjadi sebuah produksi film yang memadai. Cerita Chika ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan kedua pasangan orang tua Nanami dan begitu pun juga dengan Gota. Gota bahkan merasa sangat dikerdilkan oleh ungkapan raja di rumah namun lembek di luar yang terucap jelas dari mulut Chika. Bagi Gota, masalah rumah tangga mereka tidak perlu diumbar ke keluarga itu. Suasana awkward pun seketika terjadi di antara jamuan udon kala itu, namun berhasil dilewati Chika dan Gota dengan biasa saja. Dalam perjalanan pulang, mereka menuju ke hotel yang lebih proper yang sudah Chika siapkan. Gota dan Chika bertengkar hebat. Chika menumpahkan semua kekesalannya mendapati kenyataan bahwa apa yang Yoyogi janjikan bakal menjadi sia-sia belaka seperti proyek-proyek sebelumnya. Chika bahkan dengan jelas menyebut Gota pecundang karena tidak mampu bertindak realistis dan menenggelamkan nasib keluarga mereka dalam masalah yang semakin rumit. Chika juga merasakan kekecewaan karena keputusannya mengambil cuti untuk kegiatan yang sia-sia tentu akan berpengaruh pada pendapatan rumah tangga mereka. Aki yang mendapati ibunya hanya berteriak sampai enggan untuk mengaku bahwa dirinya mabuk darat, sampai di saat yang genting mereka terpaksa berhenti sejenak guna merawat Aki. Mereka berhenti di sebuah pemberhentian di atas bukit yang langsung menghadap ke lautan. Pemandangan yang indah sejenak mengobati kegalauan Gota. Sejenak ia menggombal pada Chika untuk mencairkan suasana hatinya. Namun Chika yang benar-benar marah lebih semangat untuk segera pulang dan beristirahat. Meski kemudian Gota berhasil membelokkan tujuan mereka semua ke sebuah tempat produksi wine di Kanagawa yang juga tak kalah terkenalnya, yaitu kilang anggur Sanuki. Selama perjalanan dan mendapati ibunya meracau, Gota hanya bisa menguatkan Aki untuk tidak bertindak seperti ibunya. Di kilang anggur Sanuki, Chika seperti menemukan muara kebahagiaan.
karena di sana dirinya bisa menemukan wine dengan rasa yang mantap dan meluapkan kebahagiaannya akan alkohol. Namun aturan larangan minum alkohol bagi supir sangat ketat, hingga segala tingkah Chika mendapatkan perhatian pemilik kilang. Beruntung Gota berhasil mengecoh pemilik kilang dan meloloskan Chika yang berhasil mengisi penuh tumbler miliknya dengan anggur sampel sampai penuh. Dari kilang itu, mereka bertiga lanjut ke homestay yang sudah dipesan sebelumnya. Kali ini Gota sangat bahagia karena ruangannya yang luas dan interiornya yang mewah membuat sangat bangga pada istrinya yang sudah memesan sebelumnya. Malamnya selepas Aki tidur, Gota berusaha keras memancing Chika untuk berhubungan suami istri. Namun sialnya, Chika malah sibuk ngobrol via telepon dengan temannya yaitu Yumi dan kembali bergosip tentang betapa tidak bergunanya suaminya sekaligus berjanji bertemu keesokan harinya di pantai. Gota berusaha keras membangkitkan nafsu Chika. Namun semakin keras Gota berusaha, semakin acuh istrinya itu sampai Gota pun ditinggal tertidur pulas oleh Chika. Dengan amat kesal, Gota keluar homestay dan ditumpahkannya dalam bentuk kata-kata dan direkam dengan tape recordernya. Di ujung ucapannya, Gota membulatkan tekad untuk mencari pelampiasan nafsu dengan menyewa seorang pramuria. Namun karena dirinya tidak mungkin mencuri uang Chika, maka dia lebih mengirim email kepada Azuma dan mencoba menggodanya kembali dengan pesan terakhir untuk tidak membalas email itu. Masih dalam gelap malamnya Kanagawa, Gota mendapati seorang wanita teler di ujung jalan. Dan seketika pikiran kotornya membuatnya ingin memanfaatkan kesempatan itu. Sialnya seorang polisi sempat curiga akan gerak-gerik Gota yang terpaksa membawanya dan wanita itu ke kantor polisi. Mendapatkan laporan mengenai suaminya dengan menggendong Aki, Chika datang dan menghardik Gota sembari membebaskannya dari kantor polisi malam itu. Sekeluarnya dari kantor polisi, Chika kembali menghardik Gota dengan kata-kata pecundang dan sampah. Gota yang juga naik pitam kali itu membalas dan bahkan sempat akan memukul istrinya. Namun Gota tidak mungkin melakukan itu karena semuanya yang diungkap Chika adalah sebuah kebenaran. Keesokan paginya, Gota masih tenggelam dalam email kepada mantannya. Azuma yang ternyata membalas semua curhatan Gota malam itu bahkan memancingnya untuk berhubungan suami istri layaknya pacaran dulu. Tak pelak, chat via email keduanya berlangsung panjang hingga menemani Aki bermain di pantai dijadikan alasan Gota supaya terus berhubungan dengan Azumi. Tanpa terasa, Chika yang mengunjungi Yumi menimbulkan kesepian di benak Aki. Sehingga Aki dan Gota memutuskan menyusul ke tempat Yumi yang rupanya jauh dari homestay mereka. Sebenarnya di tempat Yumi, Chika curhat semua tentang Gota. Yumi berusaha mendamaikan keduanya meski Chika menolak. Sementara Gota yang mulai terpancing semua ungkapan Azumi via email makin dalam dengan mencoba menelpon padanya. Tak hanya menelpon biasa, keduanya melakukan obrolan dewasa, layaknya melakukan hubungan suami istri sampai tak sadar Gota kehilangan Aki yang sudah bermain jauh darinya. Kembali Gota mendapatkan masalah baru dan tak lama akhirnya terselesaikan karena Aki diselamatkan oleh penjaga pantai. Otosan desu ka? Sumimasen deshita. Saikin, souyuu oyago-san oi desu kara. Sugu mei hanashicau. Singkat cerita, Yumi akhirnya mengajak pasangan Gota dan Chika dalam makan siang bersama. Keduanya tampak kikuk, terlebih lagi Yumi memaksa keduanya menginap di rumahnya sembari mencari suasana baru. Rupanya Yumi malam itu curhat mengenai pacarnya yang hebat dalam melakukan hubungan suami istri. Hingga tanpa sadar, Gota melihat perubahan di wajah Chika yang menjadi pertanda baik. Kontan saja, keesokan malamnya ketika mereka bertiga sudah kembali ke homestay, terjadi perubahan pada Chika. Gota memancing sebentar dan tak pelak Chika pun malam itu bisa dipancing.
dan keduanya akhirnya bisa menghabiskan waktu dengan melakukan hubungan suami istri yang hebat. Kejadian fenomenal malam itu membuat perubahan drastis pada hari-hari berikutnya. Gota dan Chika menghabiskan waktu bermain bersama Aki dengan bahagia, dan ketiganya tertawa bersama. Bahkan menyempatkan waktu untuk mengunjungi kuil untuk memanjatkan doa kesuksesan bagi Gota. Ketiganya bahkan terlibat perayaan dengan makan sushi bersama. Menu mewah yang tidak tiap hari bisa dinikmati mereka bertiga. Sampai suatu panggilan telepon dari Yoyogi berdering di HP Gota yang menjelaskan mengenai adanya proyek film dari produser lain yang mengangkat cerita Nanami. Namun Gota berusaha meyakinkan Yoyogi bahwa dirinya masih menyusun plot berbeda yang lebih baik. Selanjutnya mimpi buruk pun datang karena masih dalam obrolan itu. Yoyogi mengabarkan bahwa naskah Desa Terkutuk tak lagi berlanjut dengan naskah Gota, melainkan dengan penulis lain. ダメになっちゃった。ほら、あれ、8日村のたたり。なんかね、原作者がね、なんかね、生意気なこと言ってた。 Kenyataan pahit itu berusaha disampaikan dengan halus oleh Gota kepada Chika. Chika yang sangat terpukul dengan kenyataan ini sudah tidak bisa lagi mendengarkan penjelasan Gota. Dari film ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Kita harus bisa saling menghargai, menghormati pasangan kita, bisa menempatkan posisi sebagaimana mestinya. Sebagai seorang istri harus bisa menghormati suaminya, menciptakan komunikasi yang baik kepada pasangan kita, dan bijak dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, serta harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu juga harus bisa saling melengkapi satu sama lain, tidak bersikap egois atau emosional, karena di film ini sang istri lebih banyak mengeluarkan emosinya. Naik turunnya suatu hubungan itu adalah hal yang wajar. Dalam suatu hubungan suami istri memang tidak selamanya harmonis. Tergantung bagaimana setiap orang bisa mempertahankan rumah tangganya untuk tetap bisa bersama-sama tanpa ada orang ketiga. Mereka akan tetap bisa bertahan jika mereka berdua bisa mempertahankan rumah tangga tersebut. Misalnya dengan cara saling memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, saling percaya, mau berkorban satu sama lain, mau menjalankan kewajiban masing-masing dari suami maupun istri, dan mau berjuang untuk tetap bisa harmonis tanpa adanya kata perpisahan. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.